Sahabat Resi yang dikasihi hati Tuhan Yesus, salam jumpa dalam Resi, renungan singkat Dehonian hari ini. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae, terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Semoga Anda semua hari ini dirajai oleh hati kudus Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan kita merenungkannya. Saudara-saudari yang terkasih, gembira sekali bisa berjumpa dengan para sahabat setia pendengar renungan Dehonian. Saya, Romo Gregorius Dedi Rusdianto SCY. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semuanya. Semoga hati Anda semakin dihangatkan oleh hati kudus Yesus dan dikobarkan untuk mewartakan kebangkitan Yesus di seluruh penjuru dunia dan penjuru negeri. Kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini para murid menerima kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus dan kembali bertemu dengan Yesus. Dan rupa-rupanya, syarat utama untuk bisa mengenali kehadiran Yesus adalah hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, damai, sukacita. Sebaliknya, hati yang dipenuhi rasa marah, sedih, frustasi, cemas, hati yang dipenuhi rasa-rasa negatif tersebut akan sulit menerima atau mengenali cinta kasih Kristus. Maka benarlah kata kitab suci, kesusahan sehari hendaklah cukup untuk sehari. Hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk terus berdoa, bertobat, dan mengasihi sesama. Dan dengan demikian, perlahan-lahan kita akan mengenali kehadiran Yesus. Anda mungkin bertanya, praktisnya bagaimana untuk bisa mengenali Yesus? Maka saya akan memberikan langkah praktisnya, atau sharing langkah praktisnya. Sekedar sharing para saudara-saudari yang terkasih.
Banyak orang menawarkan iklan menuju surga. Banyak iklan menawarkan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok baru yang menawarkan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan jaminan masuk surga. Bagi saya, iklan-iklan ini tidaklah terlalu menarik. Karena kita tidak perlu jauh-jauh dan capek-capek menuju surga. Di manakah letak surga itu? Di manakah letak puncak kebahagiaan, saudara-saudara? Di manakah letak puncak kesuksesan hidup manusia? Menurut saya, letaknya ada pertama-tama dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah surga yang turun ke bumi. Ekaristi adalah kebahagiaan, sumber kedamaian yang diberikan Kristus kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum perayaan Ekaristi? Apa yang harus kita siapkan sebelum merayakan perayaan Ekaristi? Saya biasanya membaca bacaan-bacaan hari Minggu dan bacaan Injil 3 atau 4 hari sebelum perayaan Ekaristi hari Minggu. Jadi tidak spontan sebelum perayaan Ekaristi baru dibaca terlebih dahulu. Lalu sharing tentang bacaan-bacaan kitab suci atau Injil pada hari Minggu bersama teman-teman Romo yang tinggal di rumah. Kadang sharing saat adorasi atau saat sedang makan bersama di meja makan. Dan biasanya setiap 4 bulan sekali saya mengaku dosa. Dan dalam setahun setidaknya saya 2 kali mendatangi pembimbing rohani untuk mengevaluasi hidup rohani saya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sesudah berkat penutup perayaan Ekaristi? Hendaklah kita jangan cepat-cepat meninggalkan gereja sesudah perayaan Ekaristi. Tetapi duduk sebentar, duduk hening selama 10 atau 15 menit untuk berdoa di dalam gereja. Atau berdoa di depan patung Bunda Maria atau patung Santo Yusuf. Santa Teresia Avila mengatakan, saat-saat sesudah perayaan Ekaristi adalah saat-saat panen rohani. Semoga dengan melakukan persiapan sebelum perayaan Ekaristi dan tidak terburu-buru cepat-cepat meninggalkan gereja sesudah perayaan Ekaristi, kita dapat merayakan Ekaristi dan merasakan Ekaristi sebagai surga yang turun ke bumi. Yakni, kita semakin mengenal akrab hati kudus Yesus dan Yesus yang telah bangkit dan selalu menyertai kita dalam hidup sehari-hari. Amin.